Pernah kepikiran nggak sih, gimana kalau sawit yang selama ini dikenal jadi minyak goreng, ternyata bisa jadi bahan bakar? Yes, kita ngomongin biodiesel dari kelapa sawit. Ini bukan cuma soal minyak, ini soal energi masa depan. Yuk, kita kulik sejarah dan masa depan biodiesel sawit di video kali ini. Kalian nonton sampai habis, oke? Tahukah kamu, pada tahun 1893, seorang penemu yang bernama Rudolf Diesel, ya, dialah yang jadi pencipta mesin diesel ini. Awalnya, mesin ini dirancang untuk menggunakan minyak nabati, terutama minyak dari kacang tanah. Bener banget, bukan solar awal minyaknya. Bahkan, di pameran dunia pada tahun 1990 di Paris, mesin diesel nyala pakai minyak nabati murni. Tapi, karena minyak bumi makin murah, ide ini perlahan ditinggalkan. Lompat ke tahun 1970-an, krisis minyak dunia melanda, membuat banyak negara panik. Mulai deh, para ilmuwan cari alternatif. Dari situ, lahirlah yang kita kenal sekarang, biodiesel. Hasil dari proses yang disebut transesterifikasi. Intinya, minyak nabati yang diubah jadi bahan bakar yang bisa dipakai di mesin diesel modern. Keren kan? Tahun 1990-an, negara seperti Malaysia dan Indonesia mulai sadar. Kita punya sawit melimpah, kenapa nggak dijadiin biodiesel? Apalagi sawit itu super produktif. Bisa hasilin 3-8 ton minyak per hektar per tahun. Bandingin aja dengan kedelai yang cuma 0,4 ton. Tahun 2026, Indonesia mulai serius. Pemerintah bikin kebijakan mandatori biodiesel. Mulai dari B5, lalu naik ke B10, B20, sampai B30 di tahun 2020. Sekarang, sudah uji coba B35. Bahkan ada wacana ke B40. Gila sih, dari minyak goreng jadi penggerak truk-truk logistik. Tapi nggak semua orang setuju. Dari segi manfaat, biodiesel memang banyak manfaatnya. Seperti ramah lingkungan, emisi CO2 bisa turun 50 sampai dengan 70%. Stabilin harga CPO bisa bantu petani kelapa sawit. Sampai bisa bantu kurangin impor BBM. Tapi tantangannya juga banyak loh. Misalnya isu deforestasi dan hilangnya habitat. Masih perlu subsidi besar dari pemerintah. Dan juga saingan berat dari mobil listrik dan hidrogen. Banyak ahli bilang biodiesel sawit itu solusi transisi. Bukan masa depan final, tapi jembatan dari energi fosil ke energi hijau. Dan yang paling penting, Indonesia harus unggul di teknologi. Bukan cuma bisa ekspor bahan mentah. Jadi, sawit itu bukan cuma soal minyak goreng. Dia bisa jadi bahan bakar masa depan. Asal kita bisa kelola dengan bijak, lestari, dan cerdas. Gimana menurut kamu? Biodiesel sawit, penyelamat, atau masalah baru? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan share kalau kamu suka konten tentang energi dan sawit kayak gini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.